Berbicara tentang desa, memang sudah tidak asing lagi di Indonesia. Mari kita lihat dari definisi desa terlebih dahulu. Desa menurut KBBI adalah kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Menarik jika kita melihat adanya kata kesatuan dari definisi tersebut, yang berarti negara ini terdiri tidak hanya dari kota-kota besar yang menopang negara, namun juga oleh kesatuan-kesatuan di luar kota tersebut yang melengkapi, yaitu desa. Memang tak dapat dipungkiri, desa merupakan penopang dari keberjalanan suatu kota. Salah satu contoh konkretnya adalah sebagian besar bahan pangan yang ada di kota berasal dari desa. Memang sejatinya keberadaan sebuah desa tidak bisa dipandang sebelah mata. Desa merupakan hal yang istimewa untuk dibicarakan, karena setiap sisi desa memiliki hal yang unik dan baik, seperti nilai-nilai ketimuran yang masih dijaga, nilai-nilai adiluhur yang masih dirawat, tradisi gotong royong yang masih dilakukan, serta asal-usul maupun sejarahnya yang membuatnya tetap ada dan memiliki asal sebagai warisan pengetahuan untuk anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga Bundesari yang kami hormati, rekan-rekan generasi muda yang kami cintai. Di sini kami mau menyampaikan sejarah berdirinya Bundesari, Dusun Bundesari, menurut sumber yang kami dapat dari para bini sepuh. Berbicara berdirinya adanya Dusun Bundesari, kita tidak lepas dari sejarah situs atau punden yang namanya Mbah Kaji Klenteng. Mbah Kaji Klenteng itu awal mulanya berpendiri Dukuh Bundesari. Dia adalah seorang pendakwah agama Islam, maka pada saat itu sudah disebut seorang kaji. Tentunya beliau juga dulu seorang pendakwah agama Islam. Nah, Mbah Kaji Klenteng itu rabi atau menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari dusun Kletek Lor. Nah, Bundesari itu dulu sebelum jadi dusun Bundesari namanya Kletek Kidul, dan Bendorejo itu namanya Kletek Lor. Jadi secara sejarah antara Bendorejo dan Bundesari, Kletek Lor dan Kletek Kidul itu adalah satu nenek moyang kita. Jadi beliau menikah, mendapat 2 anak, karena di dalam situs punden Mbah Kaji Klenteng itu ada 4 kuburan. Kemungkinan itu Mbah Kaji Kakung, Mbah Putri, dan 2 anaknya yang dimakamkan di situs punden Mbah Kaji Klenteng di Dukuh Bundesari yang berada di selatan Dukuh Bundesari. Nah, Mbah Kaji Klenteng itu adalah dulu menyiarkan agama Islam, yaitu di Dukuh Kletek Lor, dan dia mendirikan tempat ibadah yang namanya Mikit. Nah, Mikit itu kalau sekarang bisa disebut musola, bisa disebut suro, bisa disebut masjid. Nah, sampai saat ini peninggalan Mbah Kaji Klenteng yang namanya Mikit itu sekarang masih tersimpan di Masjid Bendorejo Timur yang sekarang menjadi tempat ibadah warga Bendorejo.
Nah, pada saat itu Mbah Kaji Klenteng itu menyiarkan agama Islam di Dukuh Kletek Lor itu karena secara geografis Kletek Lor itu menjadi tempat yang strategis untuk menyiarkan agama Islam dan untuk mendirikan tempat ibadah yang namanya masjid itu tadi. Nah, pada saat itu karena di situ karenanya tempat yang strategis sehingga dalam penyiaran agama Islam biar mudah ditempuh dari segala arah, dari selatan, dari timur, dari utara, dan dari barat, sehingga di situ didirikan sebuah masjid tempat ibadah yang pada saat itu di Dusun Kletek Lor. Nah, suatu saat Mbah Kaji itu berwasiat atau berbicara pada suatu saat nanti Dukuh Kletek Lor dan Kletek Kidul itu akan berubah nama, yaitu kalau Kletek Kidul namanya akan berubah menjadi Bendosari, dan Kletek Lor Bendorjo akan berubah menjadi Bendorjo. Kletek Lor akan berubah menjadi Bendorjo. Nah, saat itu karena perkembangan zaman dan perubahan ketatanegaraan dari pemerintahan Mangkunegaran ke demokrasi, akhirnya Dusun Kletek Kidul dan Kletek Lor berubah nama hampir sama, hanya berbeda satu kata, sehingga dalam perjalanan waktu akhirnya muncullah nama Bendosari dan Bendorjo. Akhirnya sampai saat ini saja perubahan nama juga tidak terlalu banyak, hanya berubah dua kata saja. Nah, pada saat ini mungkin kepada generasi muda kok bisa disebut situs Mbah Kaji Klenteng itu, saudara juga bagaimana lah menurut sumber yang kami dapat, karena pada saat Mbah Kaji Klenteng itu akan bersiar dakwah dari Kletek Kidul ke Kletek Lor itu karena piantunya sudah sepuh, dia membawa tongkat. Kalau tongkat itu diseret, katanya sumber yang kami dapat itu berbunyi kelenteng gitu, akhirnya dia disebut Mbah Kaji Klenteng. Nah, mungkin itu sejarah singkat yang dapat kami sampaikan, yang kami dapat dari sumber tertentu dari para bini sepuh kita yang sudah kami tanyai. Mungkin cerita saya ini juga tidak menjadi sumber yang paling benar, karena mungkin ada sejarah yang menceritakan lain dari apa yang kami sampaikan, tapi cerita-cerita ini mudah-mudahan bisa memberikan hal yang positif kepada generasi muda asal mula dari munculnya Dusun Bendosari. Nah, dulu Kletek Kidul dan Kletek Lor itu sampai saat ini di wilayah selatan, di daerah Jumakolo atau di daerah Bolong itu, yang para bini sepuh itu kalau menyebut Bendosari itu masih dengan kata Desa Kletek Kidul dan Kletek Lor. Nah, mudah-mudahan generasi muda tahu kalau Bendosari itu dulu namanya sebelum Bendosari adalah Kletek Kidul dan Bendorjo Kletek Lor. Ya, riwayat dulu ya memang berbeda dengan riwayat pada dipimpin oleh atau setelah saya dan Om. Itu adalah yang memimpin Pak Marsono, yang dilanjutkan insya Allah Bapak Amin juga dilanjutkan, siapa saya tidak ingat. Kesemuanya itu yang memimpin kepada para muda dan mudi tentu saja, dan pasti berbeda cara memimpinnya dan berbeda cara sepak terjangnya masing-masing
di dalam menjadi pemuda dan pemudi. Ya, riwayat sejarah pada waktu saya dan Bung Jumati memimpin para generus muda-mudi pada waktu itu, ya, di antaranya suatu contoh termasuk keluarga Om Parno sebagai Pak RT, itu termasuk Pak Om Parno, Om Pati, Om Parjo, Pak Amin. Kalau keluarga saya ya Pak Kino, Pak Kimin, Pak Gano. Nah, itu termasuk umur-umur yang saya pimpin, jadi lainnya tidak perlu semua saya sebutkan. Di antara suatu contoh, sekarang ya sudah tua semua. Nah, ini termasuk yang saya ingin dulu itu, termasuk itu kan Mas Wano, Mas Wadini, Pak Yati, Mulyati itu termasuk pemuda kecil, termasuk SMP. Feeling saya gitu. Dulu itu semua pemuda-pemudi pada waktu saya pimpin itu zamannya ya zaman sudah lama. Jadi kalau ada hajatan itu pas waktu hajatan paginya itu kalau anak sekolah, kalau sudah pulang itu semua berkumpul ke tempat rumahnya, yaitu yang punya KW atau hajatan. Itu bersama-sama langsung ikut kerja, berarti kompak. Terus pas hajatan, pokoknya pas resepsi itu mestinya yang lain itu kan pergantian istirahat. Jadi yang sekolah tadi pulang terus ikut berkumpul di tempatnya orang hajatan itu, terus di situ mengganti. Nah, yang diganti itu istirahat misalnya, tapi istilahnya itu ya tidak kemana-mana, juga sama-sama kompak berhenti di situ. Berarti kelihatan kompak, pemuda kumpul terlihat meriah, dia bagus, jadi keadaannya itu regem, jadi siarnya itu regem, kompak, jadi tidak keliaran. Itulah ilmu saya. Terus setelah rampung hajatan itu anak sekolah itu asal tidak libur dalam sekolah, itu pagi atau sore pas setelah rampung hajatan itu juga sama-sama ikut mengembalikan pinjaman seperti itu bola pecah, kalau dulu itu adanya itu kursi, meja, kembalikan bersama-sama. Itu kompak juga, bisa terlaksana tidak, bisa lancar. Nah, itu pada zaman dulu yang saya pimpin itu ya memang masanya zaman dulu itu ya anak-anak atau muda-mudi dulu itu memang ya saya semak dulu itu ya masih lugu-lugu istilahnya, dalam arti diperintah apa saja mau dan taat. Terus di samping itu pada dulu gitu, kekompakan para muda dan mudi itu benar-benar sangat terjalin, sangat terlaksana. Seumpama ada kesalahan itu dimarahi oleh pemimpin itu ya menyadari, tidak apa itu untungan, tidak. Itu zaman dulu, karena ya mungkin memang ya dulu itu berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang ya berbahaya, seumpama di salah diarahkan semua di sana ini akhirnya mungkin ya untung gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi istilah perbandingan atau keadaan orang begitu. Mudah-mudahan sekarang ya jangan gampang dengan ini, seumpama terjadi ada apa-apa, mudah-mudahan selalu kalau menjadi sekarang ya bisa selalu dipimpin bisa berfungsi. Nah, untuk selanjutnya itu dituliskan oleh Bapak Wasono, itu caranya pasti berbeda dengan di dalam peramutan saya dan Pak Santi dulu. Sebentar lagi kita akan mengadakan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 kalau saya di Desa Mendosari ini. Nah, ini adalah prakarsa dari para pemuda, muda-mudi maksud saya, muda-mudi Pramudiasari Mendosari mengadakan sekedar tirakatan untuk meramaikan atau memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Saya di sini
sebagai warga Pondosari juga mengucapkan kepada Bapak sekalian untuk selalu menghormati dan menghidupkan terus jiwa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang selalu menghormati para pahlawan yang sudah membuat Indonesia kita ini merdeka dengan mengorbankan jiwa dan raga, materi, nyawa, yang akhirnya kita sampai sekarang bisa menikmati dan bisa mengisi kemerdekaan yang sudah kita sampai sekarang ini. Mudah-mudahan bisa terus langgeng selamanya. Dan kita sebagai orang tua, kita cuma bisa menyokong atau nyengkuyung istilahnya karya daripada para muda-mudi sekarang. Karena muda-mudi sekarang ini adalah muda-mudi yang termasuk dalam milenial, penerus daripada orang-orang tua kita. Dan mudah-mudahan nanti apa yang diharapkan oleh para muda-mudi kita bisa terlaksana. Bapak-bapak, ibu sekalian, dan para warga Pondosari, di sini kami akan menceritakan awal daripada muda-mudi Pondosari hingga bisa hidup sampai sekarang ini, yaitu Pramudia Sari. Memang pada waktu itu sebetulnya Pondosari sudah ada kegiatan muda-mudi, cuman belum ada istilahnya kegiatan yang betul-betul mengelola pemuda. Jadi pemuda cuma jadi satu, ada ketuanya itu aja. Dan setelah ketuanya pada waktu itu adalah Bapak Rusyid, dan setelah Bapak Rusyid lengser, kemudian beliau digantikan oleh Bapak Suyanto, yaitu Bapak Suyanto yang sekarang ada di Plosorejo itu kalau nggak salah. Ya, kalau Bapak Suyanto tidak begitu lama menjabat sebagai ketua, kemudian dia mengundurkan diri karena dia pindah ke Poso. Nah, sejak saat itu Muda Pondosari mengadakan suatu pilihan ketua baru untuk meneruskan generasi muda-mudi di Pondosari. Dan ternyata pada waktu itu terjadi pemilihan voting, yang terpilih adalah saya. Saya tidak menyangka kalau saya terpilih jadi ketua. Masalahnya saya di sini termasuk orang baru. Orang baru artinya saya bukan orang asli orang Pondosari. Pada waktu itu saya merasa bahwa apakah saya mungkin bisa jadi ketua di sini, karena saya orang baru, banyak mengenal warga di sini, terutama muda-mudinya. Tapi saya ya pandai apa-apa, bisa belajar sambil berjalan. Setelah saya terpilih menjadi ketua pada waktu itu, saya berpikir kalau Pondosari, pemuda Pondosari harus punya label, harus punya nama supaya cepat bisa dikenal pada dunia luar, artinya kampung luar, desa luar. Makanya saya otak-atik, saya pikir-pikir, saya cari nama yang cocok dan tepat untuk nama seluruh muda-mudi Pondosari. Dan saat saya pilih kata-kata paguyuban para muda-mudi Pondosari. Dan karena saya pikir itu terlalu panjang, maka saya pendekkan, saya singkat menjadi Pramudia Sari, yang kepanjangannya ada paguyuban para muda-mudi Pondosari. Setelah itu diproklamirkan muda-mudi Pondosari dengan nama Pramudia Sari. Dan saya selangkah demi selangkah saya bentuk satu organisasi, ya walaupun kecil-kecilan, saya bentuk seksi-seksi kepengurusan, sekretaris, bendahara, seksi-seksi. Ya awal-awalnya juga cuma seksi-seksi yang dari kecil-kecil ya, yang belum dikatakan belum ya saya coba-coba, yaitu seksi-seksi yang saya ambil dulu. Saya bentuk ada seksi kesenian dan seksi olahraga. Ya berjalan, dan saya pikir kalau muda-mudi itu harus punya seragam untuk menunjukkan dominannya para muda-mudi Pondosari. Saya adakan satu iuran, masukan kas untuk mengisi supaya kegiatan ini tetap bisa berjalan dengan baik sampai sekarang. Mungkin sampai sekarang masih berjalan itu. Nah, itu sedikit yang awal-awal daripada kegiatan muda-mudi Pramudia Sari Pondosari ini, itu awal-awalnya hingga sekarang. Terus saya lengser, dan diganti seterusnya generasi sampai sekarang masih hidup dan masih langgeng, insya Allah masih langgeng. Dan saya berharap Pramudia Sari tetap kreatif, tetap bisa memperjuangkan hak-haknya sebagai anggota muda-mudi
yang kreativitas dan bisa memajukan anggota-anggotanya juga desanya di Mendosari ini. Insya Allah saya berdoa untuk itu dan saya berharap moga saja Pramudia Sari ya anggota-anggotanya itu selalu mendorong atau menjunjung tinggi istilahnya persatuan antara sesama anggota, karena dalam setiap organisasi kepemudaan itu anggota itu berperan penting. Kalau mengadakan suatu acara-acara apapun, biarpun punya ketua, tapi kalau anggota-anggotanya tidak menyengkuyung istilahnya mendukung, itu mungkin tidak bisa berjalan dengan baik. Karena saya mohon untuk para anggota sekarang, terutama sekarang adalah anak muda yang milenial, supaya nanti kalau ada suatu keinginan atau apa saja yang ingin dikembangkan di Pramudia Sari supaya bisa berjalan dengan kompak dan bermusyawarah dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang saya harapkan. Mudah-mudahan itu bisa sedikit menjadi masukan buat adik-adik atau anak-anak sekarang ya. Kalau mungkin sekarang itu anak-anak bagi saya, karena pada waktu saya jadi ketua adik-adik sekarang ini belum ada. Nah, mudah-mudahan Pramudia Sari terus berjalan dengan baik ya, bisa meneruskan apa yang sudah diharapkan para muda-mudi generasi seterusnya. Saya doakan aja, saya di sini sebagai orang tuanya bisa turut Handayani mendukung apa-apa yang kegiatan yang sifatnya positif maju Mendosari.
Merdeka. Merdeka. Indonesia Jaya. Siap, Bos. Kasih aku harus misi.
satu bangsa yang terbebas dari belenggu penjajah. Nah, dalam kemerdekaan hari ulang tahun yang ke-75 Indonesia ini, kami menyampaikan kepada semua masyarakat generasi, marilah kita mengisi pembangunan kemerdekaan ini dengan pembangunan dengan perbuatan yang positif, hal yang baik. Kalau sekarang itu model penjajahan baru, yaitu narkoba, sarmokon, kepada generasi untuk menjauhi narkoba demi kebaikan bangsa dan negara. Dan marilah kita song-song hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini dengan semangat merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, warga Bendosari yang saya cintai. Perkenankan kami sedikit memberikan gambaran tentang makna atau arti kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti halnya kita semua ketahui bahwasanya para pejuang-pejuang kita dalam merebut kemerdekaan memerlukan tenaga, harta, bahkan nyawa dipertaruhkan sehingga bisa tercapai kemerdekaan yang kita rasakan saat ini. Untuk itu, di dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini, mari kita khususnya warga Bendosari, baik RT 02 atau 03, bersama-sama bergotong royong membangun dusun kita yang kita cintai ini. Kalau dulu perjuangan melawan Belanda membutuhkan mengorbankan tenaga dan harta, sekarang kita mengisi kemerdekaan dengan membangun dusun kita ini. Untuk itu, mari kita membangun dusun kita ini lewat kebersihan lingkungan, ketentraman, dan kenyamanan bermasyarakat, sehingga ke depan Bendosari bisa terwujud keadaan yang rukun serta kompak. Selanjutnya, harapan kami pada seluruh warga Bendosari, sekali lagi mari kita tingkatkan dalam bergotong royong sebagai mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini yang kita cintai. Marilah kita selalu membangun negeri ini dengan hal-hal yang positif, apalagi di era teknologi yang semua sudah canggih. Kita gunakan teknologi ini dengan hal-hal yang positif sehingga nanti ke depan Bendosari betul-betul tercipta lingkungan yang aman, nyaman, sehingga betul-betul tercipta kerukunan dan kekompakan bermasyarakat. Saya kira sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita pakai perjuangan merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai RT 02 RW 03 Bendosari, kita mengajak semua masyarakat akan mengadakan peringatan kemerdekaan yang ke-75. Kemerdekaan menurut saya adalah perjuangan pahlawan bangsa mengusir dan menjaga keutuhan negara Indonesia dari penjajah. Dan kita sebagai masyarakat Bendosari, mari kita isi kemerdekaan yang ke-75 ini dengan membangun lingkungan yang sehat dan suasana yang kondusif, damai dan sejahtera, guyub rukun bersama-sama masyarakat semuanya.
Sekian prakata kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Hari Proklamasi Republik Indonesia itu untuk mengingat kembali bahwa adanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Ini kepada semua para warga negara ini, malah kita bersyukur karena kita bersyukur ini kita mengingat kembali pada waktu zaman penjajah sebelum apa itu merdeka, itu kan semua perjuangan itu pasti gigih dan sangat memprihatinkan. Kita pasang makan saja terkosong, kerja di Prokoto oleh para penjajah dan sebagainya, hidupnya selalu sengsara dan sebagainya. Inilah menjadi keperhatian pada zaman baru, kita mengingat bahwa kita hidup pada waktu merdeka ini, kita supaya bersama-sama merasa syukur pada Allah. Nah, kesyukuran inilah malah kita meningkatkan ibadah kita menurut keyakinannya masing-masing, beribadah kepada Allah menurut atau sesuai dengan aturan agama, dengan aturan apa itu pedoman kita adalah Quran hadis lainnya. Alhamdulillah ya, sedikit kata saya mungkin banyak apabila ada atau tidak berkenan di hati kepada semua warga negara negeri, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, sebisa saya ya mungkin inilah yang ada manfaatnya. Sekian dari saya, kita akhiri kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, para adik-adik muda-mudi saya yang saya cintai, di sini saya mewakili daripada generasi-generasi muda-mudi ingin menyatakan bahwa ingin kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ini adalah kemerdekaan yang diperjuangkan tidak sedikit mengorbankan nyawa, materi, dan apa saja yang akhirnya kita bisa capai menjadi kemerdekaan. Untuk itu, di sini saya berharap khususnya bagi muda-mudi Mundosari, warga Mundosari umumnya, untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Artinya kita isi kemerdekaan ini dengan meneruskan perjuangan para pejuang dulunya yang sudah memerdekakan kita isi dengan hal-hal yang sifatnya untuk membangun negeri kita Indonesia ini tercinta bisa lebih bagus, lebih makmur, lebih jaya lagi di masa mendatang dan seterusnya. Untuk itu saya mengajak bagi para warga Mundosari, khususnya muda-mudi Mundosari, untuk terus menghidupkan jiwa nasionalisme, cinta kepada bangsa Indonesia, cinta pada negara Indonesia, menghormati para pahlawan yang sudah memerdekakan Indonesia ini. Ingat itu kata-kata jas merah, jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah bahwa para pejuang adalah pejuang yang benar-benar tulus ikhlas mengorbankan apa saja yang dia miliki, sampai nyawanya saja dikorbankan untuk mencapai kemerdekaan. Untuk itu marilah kita sama-sama meneruskan perjuangan mereka yang belum selesai, tidak hanya merasakan kemerdekaan tapi mengisi hal yang positif untuk kemajuan negara kita selanjutnya. Bagi kita semua, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Kita harus menghormati para pahlawan yang telah memerdekakan kita, dan kita bisa merasakan apa arti kemerdekaan. Itu adalah kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam bertindak untuk bangsa Indonesia yang lebih baik, lebih maju. Bapak-Ibu sekalian dan para adik-adik muda-mudi Mundosari, sekali lagi saya berharap jangan sampai hilang jiwa nasionalisme kita. Terus kobarkan jiwa nasionalisme kita untuk bangsa kita yang tercinta ini, bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.